Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam kangenku buat para sahabat tercinta dimanapun Anda berada. Semoga saya dan kita semua senantiasa di dalam rahmatullah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi yang indah ini kami akan mengkaji tanda-tanda kiamat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami kutipkan di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-47. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istajibu li rabbikum min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allah. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. Artinya, patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya. Kamu tidak memperoleh tempat berlindung pada hari itu dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu. As-Surah ayat 47. Shadaqallahul azim. Jadi sebelum datangnya hari kiamat, patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang dimaksud ayat ini, ketika kematian belum tiba olehmu, maka patuhilah seruan Allah. Apakah seruan Allah itu? Seruan Allah itu adalah tak lain dan tak bukan agar hati manusia tidak mensekutukan Allah di hatinya dengan diri manusianya di hatinya. Inilah seruan Allah.
Seruan Allah itu, Tuhankanlah Allah di hatimu. Jangan kau tuhankan hawa nafsumu di hatimu. Seruan Allah itu, wujudkanlah Allah di hatimu. Jangan kau wujudkan dirimu di hatimu. Seruan Allah itu adalah, hidupkanlah Allah di hatimu. Jangan kau merasa hidup diri manusiamu di hatimu. Seruan Allah itu, maha kuasakan Allah di hatimu daripada kau maha kuasakan dirimu di hatimu. Inilah seruan Allah itu, yakni hati yang tidak mensekutukan Allah dengan apapun, apalagi dengan dirimu di hatimu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Coba kita rasakan, selama ini kita hidup di dunia ini, selalu kita mengikuti seruan-seruan iblis dan setan. Selama ini di dunia ini kita selalu mengikuti seruan-seruan hawa nafsu kita sendiri di hati kita, daripada mengikuti seruan-seruan Allah di hati kita. Karena apa? Karena selama ini ternyata kita belum bertuhankan Allah di hati kita. Selama ini kita bertuhankan Allah itu hanyalah omong-omong doang. Hanyalah buat keyakinan yang palsu doang. Hanyalah untuk hawa nafsu kita sendiri doang, agar kita dikatakan oleh manusia lain, supaya kita sudah dikatakan sudah beragama dan sudah memiliki Tuhan, yakni Allah. Selama ini hanyalah sebuah pembahasan saja, yang mana pembahasan kosong, karena di dalam hati kita masih tidak ada Tuhan. Selama ini yang kita kumandangkan la ilaha illallah di setiap zikir kita, semuanya masih bayang-bayang. Semuanya masih semu. Karena nyatanya di dalam hati kita, la ilaha illa ana. Karena di dalam hati kita yang ada, yang wujud, yang hidup, yang kuasa, yang memiliki kehendak masih diri kita sendiri.
maka semua apapun yang kita zikirkan yang seolah-olah berzikir kepada Allah itu hanyalah dusta belaka. Mari kita logikakan, mari kita nyatakan kedustaan hati kita selama ini. Seolah-olah kita yang zikir, berzikir atau mengingat Allah. Seolah-olah kita mengingat Allah, padahal di dalamnya kita mengingat diri kita sendiri di hati kita. Bagaimana mungkin kita bisa mengingat Allah tanpa kita tahu Allah? Bagaimana mungkin kita bisa berzikir kepada Allah tanpa kita pernah bertemu dengan Allah? Bagaimana mungkin kita bisa membayang-bayangkan wajahullah di hati kita tanpa kita pernah berjumpa dengan wajahullah? Yang ada selama ini di hati kita hanyalah wajahun nas, wajah kita sendiri, wajah makhluknya, wajah dunia dan cinta-cintanya terhadap harta-hartanya. Jadi muhallah kita selama ini bisa berzikir, bisa ingat kepada Allah tanpa kita berserah diri kepada Allah. Tidak akan mungkin kita bisa berzikir kepada Allah tanpa kita lunglai kembali ke hadirat Tuhannya. Jadi tidaklah mungkin manusia bisa menyatakan bahwa dirinya telah berzikir sementara di dalam hatinya dirinya masih menjadi Tuhan atas semua zikir-zikir yang dilakukannya. Inilah tanda-tanda kiamat itu. Inilah tanda-tanda akhir zaman itu. Ketika manusia telah menzahili, menzalimi Tuhannya di hatinya. Ketika manusia menjahili posisi Allah sebagai Tuhan di hatinya, dirampaslah posisi Allah sebagai Tuhan pencipta dirinya di hatinya, diambil alih oleh hawa nafsu, iblis dan setan yang selama ini selalu menyesatkan hati masing-masing manusia. Selama ini kita tidak mengindahkan seruan-seruan Allah. Kita hanya melakukan, kita hanya melaksanakan seruan-seruan hanyalah sebatas secara syariat saja. Hanyalah sebatas badaniah saja. Hanyalah sebatas laku raga saja. Akan tetapi selama ini kita mengindahkan seruan-seruan Allah tentang babagan imannya hati. Selama ini kita tidak mengindahkan
kondisi-kondisi hati kita kepada Allah. Kita lebih mementingkan kondisi-kondisi badan-badan kita untuk beribadah, untuk sholat, untuk mengabdi kepada Allah yang hanya angan-angan saja. Allahnya hanya angan-angan, apalagi ibadah sholat dan lakunya di setiap harinya, maka semua juga angan-angan. Menyembah dan pengabdian hanyalah angan-angan. Menyembah dan pengabdian raga-raganya di setiap harinya, dalam sholat 5 waktunya, di dalam sholat sunnah-sunnahnya, di dalam sholat tahajudnya, di dalam sholat duhanya, di dalam puasa-puasanya, di dalam zakat-zakatnya, di dalam haji dan umrohnya. Semuanya selama ini hanyalah angan-angan saja. Semuanya ada pada lembah kepalsuan. Karena apa? Karena manusia lebih mementingkan casingnya daripada mementingkan power di balik casing itu. Karena diri kita selama ini mementingkan lagu-lagunya raga daripada lagu-lagunya jiwa. Kita lebih condong dan beriman serta menyaksikan hanyalah kondisi raga-raga ini daripada memandang kondisi jiwa kita yang selama ini selalu ingkar kepada Allah. Jiwa kita yang selalu tidak mentuhankan Allah di dalamnya, kecuali mentuhankan hati diri kita sendiri selama ini. Hati yang ingkar akan kewujudan Allah selama ini, yang mana manusianya yang lebih wujud di hati kita selama ini. Manusia yang ingkar akan kehidupan Allah daripada kehidupan manusianya di hatinya selama ini. Jadi kewujudan Allah, kehidupan Allah, kekuasaan Allah, kehendak Allah selama ini kita ingkari menjadi wujud diri manusia kita, hidup manusia kita, kuasa manusia kita, kehendak diri manusia kita di hati kita selama ini. Bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan semua seruan-seruan Allah atas diri manusia kita, sementara di hati kita selama ini kita patuh kepada seruan-seruan hawa nafsu kita sendiri di hati kita. Contoh, apakah seruan-seruan Allah itu? Ketika sholat kita diseru, datanglah kepadaku, mi'radlah kepadaku, menghadaplah kepadaku, condongkanlah hatimu kepadaku, kata Allah ketika kita sedang sholat. Karena kita tidak mengenal Allah
siapa Allah itu, maka sholat apapun kita takkan pernah menghadap kepada Allah, bertemu kepada Allah, bermi'raj kepada Allah, kecuali bermi'raj menghadap bertemu dengan hawa nafsu kita sendiri, yang mana di dalamnya cinta-cintanya kepada Tuhan dunia. Jadi menyembah, mengabdi kepada apa-apa yang diabdi itu, maka wujudlah, maka nyatalah di dalam pengabdian dan persembahan setiap diri manusia. Tergantung siapa yang hudur, tergantung siapa yang hadir, tergantung siapa yang wujud, tergantung siapa yang diingat di dalamnya. Bila kita sholat di dalamnya tidak bertemu, tidak hadir Allahnya, tidak menghadap Allahnya, apakah itu dikatakan menyembah? Apakah itu dikatakan sholat? Sementara di dalam hati kita yang kita hudurkan, yang kita ingat, yang kita hadap, yang kita mi'rati bukan Allah, tapi dunia. Inilah tanda-tanda kiamat itu. Inilah tanda-tanda azab itu. Akan tetapi manusia terlena di dalamnya. Akan tetapi manusia tidak mengetahuinya. Karena apa? Karena masing-masing diri manusia selama ini mentuhankan dirinya daripada mentuhankan Allah di hatinya. Sesuai dengan ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Masing-masing diri pasti akan kedatangan kematian. Jadi setiap diri manusia pernah mati, dan setiap manusia akan kedatangan mati. Jadi tanda-tanda hari kiamat itu, jadi tanda-tanda hari akhir itu adalah datangnya keingkaran manusia, datangnya kesombongan hati manusia kepada Tuhannya, yang mengindahkan seruan Allah yang mana diseru menyembah dan mengabdi, di mana diseru jangan mensekutukan Allah dengan yang lain, apalagi dengan diri kita di hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah sekelumit tanda-tanda kiamat, tanda-tanda akhir zaman di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai yang difirmankan di dalam Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.